Selamat pagi, perkenalkan nama saya Prita dari kelas 11 Bisnis Digital. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang etika berkomunikasi dalam dunia bisnis. Materi ini penting karena dalam dunia bisnis, cara kita berkomunikasi sangat memengaruhi kerjasama dan kepercayaan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama, kita membahas pengertian etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan gagasan antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis yang dilakukan dengan cara yang sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Etika komunikasi ini penting karena memungkinkan pemimpin dan karyawan dan mitra bisnis untuk saling memahami dan bekerja sama. Selain itu, komunikasi yang baik menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa adanya etika, pertemuan atau diskusi bisnis tidak akan berjalan kondusif dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip utama etika komunikasi bisnis. Prinsip-prinsip ini merupakan fondasi komunikasi yang sehat dalam dunia bisnis. Prinsip pertama adalah kejujuran, yaitu menyampaikan informasi secara transparan dan tidak menyesatkan. Kedua, kepentingan bersama, yaitu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ketiga, kerahasiaan, yaitu menjaga informasi sensitif perusahaan. Keempat, empati, dengan cara menghargai dan memahami sudut pandang orang lain. Kelima, profesionalisme, yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai konteks. Dan yang terakhir adalah non-diskriminasi, yaitu tidak membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang apapun. Berikutnya adalah peran etika sebagai komunikator atau pengirim pesan. Sebagai komunikator, seseorang harus memiliki good sense dan good character. Good sense berarti memiliki kebijakan dalam berkomunikasi, seperti memahami situasi, menggunakan bahasa yang tepat, serta terbuka terhadap kritik dan saran. Sedangkan good character mencakup integritas, kepercayaan, dan tanggung jawab agar pesan yang disampaikan benar dan relevan. Selanjutnya, peran etika sebagai komunikan atau penerima pesan. Sebagai komunikan, kita harus menjadi pendengar yang aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan perhatian penuh, memahami pesan dengan baik, tidak langsung berasumsi, serta berani bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Selain itu, mencatat poin penting juga membantu menjaga keakuratan informasi. Peran berikutnya adalah etika sebagai notulen atau pencatat rapat. Notulen memiliki tanggung jawab besar karena hasil rapat menjadi acuan bersama. Seorang notulen harus bersikap netral, tidak memihak, dan tidak memasukkan opini pribadi. Catatan harus dibuat secara akurat, menjaga kerahasiaan, serta diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tenggat. Selanjutnya, etika komunikasi melalui telepon. Walaupun hanya melalui suara, kesan profesional tetap harus dijaga. Telepon sebaiknya dijawab dengan cepat dan diawali dengan sapaan yang sopan serta perkenalan diri. Selama percakapan, kita harus mendengarkan dengan baik, tidak memotong pembicaraan, serta menghindari suara bising. Saat menutup telepon, sebaiknya menunggu lawan bicara terlebih dahulu. Berikutnya adalah etika komunikasi melalui email. Email merupakan bentuk komunikasi tertulis yang bersifat formal. Oleh karena itu, gunakan subjek yang jelas, bahasa yang sopan, dan hindari penggunaan huruf kapital secara berlebihan. Selain itu, gunakan alamat email yang profesional, serta selalu memeriksa ejaan, lampiran, dan penerima sebelum mengirim email. Selanjutnya, etika komunikasi di media sosial dan video call. Di media sosial, kita harus bersikap jujur, tidak menyebarkan hoax, menghormati privasi orang lain, serta menghindari komentar yang merendahkan. Sedangkan saat video call, pastikan koneksi internet stabil, berpakaian sopan, memperhatikan latar belakang, dan tidak mematikan mikrofon saat tidak berbicara agar tidak mengganggu. Sebagai kesimpulan, etika komunikasi sangat penting dalam dunia bisnis karena dapat membangun kepercayaan dan reputasi. Etika komunikasi harus diterapkan secara konsisten, baik secara langsung maupun media digital. Tanggung jawab komunikasi ada pada semua pihak, baik pengirim pesan, penerima pesan, maupun pencatat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.